Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan tentunya masih tetap semangat. Baiklah teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata kastrasi dalam perawatan kelapa sawit? Tentu bagi kita yang memang sering belajar bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, kata kastrasi ini sering kita dapatkan. Dan itu termasuk dalam perawatan kelapa sawit yang mesti harus kita lakukan. Kastrasi itu apa? Kastrasi itu adalah proses pembuangan bakal buah. Itu tujuannya adalah supaya nutrisi yang didapatkan dari tumbuhan itu memang berfokus untuk pembesaran batang. Itu sederhananya seperti itu. Namun teman-teman, masih banyak sekali orang-orang yang beranggapan dan mengatakan bahwa kebun mereka tidak dilakukan kastrasi, masih tetap bisa tumbuh besar batangnya dan masih bisa berbuah dengan baik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kastrasi itu membuang bunga betina. Kalau masih berbentuk seperti dompet, belum tahu itu betina atau jantan. Nah, nanti akan kita bahas teman-teman seperti apa sih kastrasi dan manfaatnya seperti apa, harus wajib atau tidak untuk kita lakukan, dan buktinya apa nanti antara yang dikastrasi dengan yang tidak dikastrasi, seperti itu. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, sudah saya amati baik di kebun saya sendiri, kebun tetangga, atau di perusahaan-perusahaan di sekitar lingkungan saya. Dan kemudian saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, ketika kita menanam kelapa sawit, tentunya kita ingin mendapatkan hasil kebun kelapa sawit kita ini adalah kebun yang memang benar-benar berkualitas, kebun yang berproduksi lumayan tinggi, berbuah banyak, berbatang besar, dan subur-subur semuanya. Tentunya untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perawatan yang memang harus kita lakukan secara maksimal. Kalau kita tidak melakukannya secara maksimal, maka nanti hasil yang kita peroleh juga tidak akan maksimal. Itu memang sudah teori alam teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha yang telah kita lakukan. Maka dari itu kita sebagai petani, apalagi kita yang hanya memiliki lahan yang sejengkal teman-teman, yang hanya memiliki lahan 1 hektar 2 hektar, tentu kita harus memang benar-benar melakukannya secara baik, secara maksimal, sehingga tanah yang sedikit ini memang benar-benar dapat menghasilkan hasil yang sangat-sangat maksimal untuk keluarga kita, sehingga dengan hasil yang besar ini nanti kita bisa menabung dan bisa menambah lahan baru. Tentu proses hidup harus seperti itu teman-teman. Kita harus selalu melakukan peningkatan dan peningkatan. Jangan sampai tanah yang hanya sedikit ini kita biarkan dengan begitu saja dan akhirnya terbengkalai. Dan itu adalah sesuatu yang saya rasa adalah hal bodoh yang telah kita lakukan, sehingga kehidupan kita tidak akan meningkat dan lama-kelamaan juga akan menurun dan membuat semangat kita itu semakin down. Semakin kita bagus mengupayakan kehidupan, maka semakin semangat kita itu akan semakin terpompa. Memang sangat baik sekali kalau kita sampai kecanduan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, ya, lakukanlah sesuatu yang baik, kemudian nanti akan berakibat dengan yang baik. Dan ketika kita kecanduan berbuat baik, maka itu akan membuat taraf hidup kita menjadi lebih baik. Tentu teman-teman jangan hanya mengejar dunia saja, itu saran saya. Harus dibarengi dengan doa, harus dibarengi dengan ibadah dan lain sebagainya, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi makmur. Itu yang terpenting. Nah, masalah kastrasi, ada yang mengatakan bahwa kastrasi itu tidak penting, harus dilakukan. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, masalah kastrasi, masalah pruning itu tidak hanya diterapkan di dalam perkebunan kelapa sawit saja. Dalam berkebun yang lain seperti anggur, seperti yang lainnya, kastrasi dan pruning itu memang sesuatu yang memang wajib harus dilakukan. Karena apa? Kalau dalam berkebun kelapa sawit, kastrasi dilakukan ketika sawit itu memang belum bisa menghasilkan buah yang memang maksimal untuk bisa dapat dijual. Kalau dalam anggur, pruning dan kastrasi itu dilakukan supaya memang difokuskan dalam satu buah saja atau beberapa buah saja, sehingga memang buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah yang memang berkualitas tinggi. Misalkan dalam satu bunga, maka harus dikastrasi beberapa bakal buah, sehingga mereka hanya memelihara satu buah saja, baik itu
anggur, semangka, dan buah-buahan yang lainnya, mereka membuang buah-buah lain supaya memang nutrisi difokuskan pada buah yang memang berkualitas tinggi dan nanti bisa menghasilkan buah yang bisa dijual dalam harga yang cukup tinggi. Begitupun dalam kelapa sawit. Namun konsep kelapa sawit berbeda, teman-teman. Bukan pembuangan buah misalkan dalam satu lingkaran pelepah dibuang satu sehingga harus memelihara satu, tidak. Kastrasi di dalam kelapa sawit dilakukan ketika tanaman belum menghasilkan antara 1 hingga 3 tahun. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya selalu melakukan kastrasi hingga 3 tahun. Yang pertama, tentu saya ingin memfokuskan kebutuhan nutrisi itu untuk batang. Memang benar, tanpa dilakukan kastrasi nanti batang itu akan besar dengan sendirinya. Namun kita sebagai petani harus berpikiran, ya bisa dikatakan berpikiran lebih cerdas lah. Mengapa? Kita harus bisa mengambil peluang sekecil apapun untuk mempercepat dari pertumbuhan kelapa sawit. Ketika dilakukan kastrasi dengan tidak dilakukan kastrasi, memang dalam jangka waktu yang sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, maka batang sawit juga akan besar dengan sendirinya. Dengan syarat memang harus dilakukan pemupukan dengan cara yang sama. Tentu akan sama-sama besarnya. Namun teman-teman, ketika kita melakukan kastrasi dengan tidak melakukan kastrasi, maka percepatan pertumbuhannya itu akan lebih cepat ketika dilakukan kastrasi. Itu sudah saya buktikan, teman-teman, di kebun saya, dengan di kebun sebelah saya yang punya adik saya sendiri yang tidak dilakukan kastrasi dengan yang saya lakukan kastrasi dengan perawatan yang baik, pertumbuhannya itu bisa 2 hingga 3 kali lipat, teman-teman, percepatannya. Jadi kalau kita bisa 3 tahun sawit kita sudah maksimal besarnya daripada 3 tahun setengah, tentu kita harus mengambil yang 3 tahun. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Walaupun hanya 1 hari 2 hari selisihnya, harus kita ambil yang paling cepat. Yang kedua, teman-teman, ketika kita melakukan kastrasi, tentunya buah yang kita buang ini juga belum bisa dijual, itu yang pasti. Dan ketika memang bisa dijual pun dengan harga yang cukup murah, dan itu tidak akan mengembalikan dari tenaga kita. Daripada kita memelihara buah itu dan tidak laku untuk dijual, ya lebih baik kita buang saja, supaya memang tujuan untuk memperbesar batang dalam waktu yang cepat. Nah, konteksnya, kuncinya itu dalam jangka waktu yang cepat. Sehingga dalam waktu 3 tahun kita memang sudah bisa mendapatkan buah yang grade A. Nah itu, teman-teman. Jadi ketika tidak dilakukan kastrasi, mungkin hingga 3,5 tahun, 4 tahun kita masih bergelut dengan buah grade B, sehingga harganya cukup murah. Namun ketika kita sudah melakukan kastrasi hingga 3 tahun, kemudian 3 tahun setengahnya kita panen, tentu buah pertama yang bisa kita jual itu sudah bisa masuk ke buah grade A yang memang bisa mendapatkan harga yang lumayan cukup tinggi. Itu tujuannya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa kastrasi itu untuk membuang bunga betina. Kalau masih dalam bentuk dompet, kita belum tahu. Nah, teman-teman, kastrasi seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, bukan membuang bunga jantan atau bunga betina. Tujuan kastrasi itu adalah memfokuskan nutrisi untuk memperbesar batang. Jadi kita tidak perlu tahu itu bunga jantan atau bunga betina. Baik jantan ataupun betina, ya sudah kastrasi saja. Yang penting dalam kurun waktu hingga 3 tahun kita membuang buahnya, sehingga memang nutrisinya terfokus untuk kebutuhan batang itu sendiri. Masalah bunga jantan dan bunga betina, teman-teman, sehingga sebenarnya ketika memang masih dalam tahap tanaman belum menghasilkan, usia masih muda, tentu itu tidak bisa kita ketahui secara rinci. Karena memang kita harus memerlukan jangka waktu yang lama, sehingga kita bisa mengetahui sawit itu berbunga jantan atau berbunga betina. Ada kalanya sawit yang awalnya berbunga jantan melulu, kemudian dalam jangka waktu yang sudah 3 tahun 4 tahun dia akan berbuah betina. Ada juga yang memang sawit yang awalnya berbunga betina, kemudian beberapa tahun kemudian bisa berbunga jantan, namun kemudian juga berbunga betina lagi. Itu tergantung dengan pola pemupukan dan musim yang ada. Dan tentunya kita tidak bisa melihat bahwa sawit itu berbunga jantan atau berjenis jantan atau berjenis betina dalam waktu yang singkat. Itu harus kita ketahui minimal dalam jangka waktu 1 tahun. Ketika memang dalam 1 tahun 2 tahun sawit itu memang tidak pernah berbuah betina, maka bisa dipastikan
bahwa sawit itu berbunga jantan. Jadi harus kita perbaiki konsep yang kita miliki, bahwa kastrasi itu berfokus untuk memperbesarkan batang dari kelapa sawit, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun kita memang sudah dapat mendapatkan hasil buah yang memang benar-benar berkualitas, dan sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih untuk keluarga kita. Itu yang terpenting teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.